Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan Dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Salam. Halo Sobat Prajatama, selamat datang kembali di podcast Amalan. Podcast kece yang akan menemani waktu luang kalian sambil menambah wawasan kepramukaan yang seru abis. Oh iya, kayak ada yang kurang ya Kak? Oke ya? Wah, kita belum perkenalan nih. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Arini Anggraini. Dan saya Aulia Maharani. Kita selaku MC sekaligus host kalian hari ini yang siap memandu obrolan kita. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tema yang dekat banget dengan kehidupan penegak, yaitu peran dan tanggung jawab di organisasi amalan. Tema ini penting karena Dewan Ambalan bukan cuma soal jabatan, tapi juga tentang komitmen, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, biar obrolannya makin seru dan berbobot, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Langsung aja kita sapa, ada Kak Tadian. Halo Kak, apa kabar? Terima kasih ya Kak, sudah meluangkan waktu untuk berbagi di podcast kita kali ini. Kak, sebelum masuk ke pertanyaan inti, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih, kenapa sih peran dan tanggung jawab Dewan Ambalan itu penting banget dalam organisasi pramuka? Ini sebetulnya kalau ngomongin tanggung jawab, sebetulnya kita sudah tahu bahwasanya di dasar itu sudah ada di poin 9 tanggung jawab dan tanggung jawab. Makanya karena apa ya, pramuka penegak dalam penegak sebetulnya itu sudah dituntutkan bahwasanya kalau misalkan ikut pramuka bahwasanya harus mengamalkan Trisatya dan dasar dharma. Dan poin dasar dharma tersebut ada tanggung jawab, makanya memang sangat penting. Dan kenapa tanggung jawab itu sangat penting? Karena di seluruh kehidupan kemungkinan itu ada yang namanya tanggung jawab. Misalkan kita hidup sebagai di keluarga, kita bertanggung jawab sebagai anak. Kayak hidup di dalam sekolah, kita bertanggung jawab untuk belajar, untuk ilmu. Terus kayak kita di pramuka juga sama, kita harus bertanggung jawab atas dasar Dewan Ambalan atau atas organisasinya itu sendiri. Soalnya kayak kalau misalkan ngomongin tanggung jawab itu gak ada habisnya. Karena seluruh setiap harian kita itu kan tanggung jawab. Kayak hari ini mungkin kita punya tanggung jawab yang pertama kali bangun mungkin langsung bertanggung jawab untuk ibadah suatu. Terus selanjutnya mungkin bertanggung jawab atas dirinya sendiri, kayak bersih-bersih segala macam itu masih bertanggung jawab kan. Kalau misalkan ada mungkin orang yang tidak tanggung jawab dengan diri sendiri atau dengan agamanya masing-masing gitu kan ada. Jadi makanya di pramuka penegak juga sama, karena dari masing-masing tadi dasar dharma kita harus bertanggung jawab atas dasar-dasar poin-poin dari dasar dharma tersebut. Intinya pramuka bukan pramuka penegak saja, pramuka itu wajib bertanggung jawab pada apa yang diucapkan dulu pas janjinya. Karena pas kalian pakai kan mengucapkan Trisatya. Jadi kita harus bertanggung atas janji kita sebagai pramuka penegak atau sebagai pramuka. Oke, langsung aja ke sesi tanya jawab. Menurut Kakak, seberapa penting peran Dewan Ambalan di Ambalan? Dibilang Dewan Ambalan sebagai pengurus ya. Dan kalau Ambalan itu sebagai pramukanya yang ada di suatu pangkalan atau suatu sekolah. Nah, kalau misalkan ada pramuka yang tanpa ada pengurus gitu, mau jalan mau kayak gimana gitu. Jadi penting banget bahwasanya kalau kita di Dewan Ambalan ini kalau nggak ada ya berarti pramukanya belum ada. Jadi memang sangat penting. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Waktu pertama kali jadi Dewan Ambalan, apa yang paling Kakak rasain? Pas pertama kali itu ada cerita sedikit ya. Saya dulu ikut pramuka itu karena bingung dulu, karena saya jujur aja waktu sebelumnya saya nggak aktif di pramuka. Kayak pas SD tuh saya hitung jari di pramuka paling cuma 3 kali atau 4 kali selama 6 tahun. Saya SMP pramuka itu cuman ikut belajar sama camping. Belajar itu biasanya saya dulu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi setelah saya naik kelas 2 itu ada fakultas DP. Itu laki-lakinya ikut semua. Jadi FOMO aja ikut gitu. Tapi yang bertahan memang cuma ada 4 biji gitu. Cuma ya saya lanjut aja karena memang nggak tahu kenapa saya tuh pengen tahu jawabannya. Pas udah daftar ya udah tahu jawab sampai beres gitu. Walaupun
masih SMP namanya masih kecil, jadi belum punya pikiran untuk oh ini kita bidangnya apa aja. Dulu ketuanya pas saya SMP itu Pak Jalani dulu. Nah pas saya masuk SMK saya bingung masuk organisasi apa ya, banyak kan kalau udah masuk SMK tuh nggak kayak SMP paling masih PMR sama DP ya kan, tapi saya ikutnya cuma DP dulu, makanya pas SMK apa ya ini banyak banget, ada alam, ada DA, ada OSIS, ada seni, ada drum, iya itu seni ya itu. Ini yang banyak lah di SMK tuh, ada dulu sampai ada kira-kira lebih dari 5 atau enggak. Akhirnya saya lanjut pramuka aja loh, daftar lah. Padahal nggak niat-niat banget untuk masuk pramuka, tapi akhirnya ya karena memang ternyata seru jadi ya dilanjut. Saya dulu daftarnya pramuka sama pencinta alam ya. Walaupun memang saya lebih condong ke pencinta alam, ke sini, ke DA. Kalau pencinta alam saya kayak ada, cuman kalau ini lebih memprioritaskan di DA. Kenapa? Karena ya saya jadi ketuanya. Jadi kalau pengalaman yang berkesan itu kayak di DA itu intinya banyak yang bisa diambil di DA sama saya di sini lah. Kayak sebelumnya saya tuh orangnya diem, saya tuh mirip-mirip siapa namanya kalau di sini tuh. Nah, ini ada diem begini. Terus saya itu nggak pernah ngomong gitu. Kayak biasa saya akhirnya dia kayak ini bakal ngapain ya? Apalagi pas pertama kali kebetulan dulu pertemuannya itu sama Kak Dery dulu. Kak Dery sekarang udah baik guys, nggak se ini dulu. Kalau dulu pertama kali datang set nggak sekarang nggak apa langsung balik. Tapi ternyata itu yang bikin mental ya. Gitu, tapi ya seru deh di perawat awal-awal akhirnya sampai ke akhir-akhir juga makin seru, makin banyak tantangan, makin banyak pengalaman di depannya. Ya, menurut saya rekomendasi lah kalau di SMA ini buat masuk ya. Menurut saya dulu melihat organisasi ya yang termasuk maju ya dalam yang tidak stuck di tempat karena COVID ya. Karena beberapa organisasi stuck karena COVID. Jadi makanya saya sama di awal walaupun di masa COVID itu tetap lanjut gitu. Sangat berkesan lah ibaratnya. Sangat berubah diri saya yang dari tadinya cuma ikut-ikutan akhirnya jadi yang ngajak orang-orang buat masuk. Sampai-sampai saya ditunjuk jadi ketua walaupun memang karena tunggal nggak ada calon lain dulu. Memang saya tuh bertahan cuma ada pas pelaksana itu cuma ada 2 orang, ada saya dan Kalilis. Makanya saya mungkin mau tidak mau jadi ketua dan alhamdulillah ya, cukup bertanggung jawab sampai berakhir jabatan tanpa ada masalah serius. Dan lanjut juga alhamdulillah dipercaya jadi ketua DKR sekarang udah hampir 2 periode melanjutkan periode Kalilis dari sebelumnya, sekarang menjabat dari periode dari ditunjuk jadi ketua walaupun memang karena tunggal nggak ada calon lain dulu. Memang saya tuh bertahan cuma ada pas pelaksana itu cuma ada 2 orang, ada saya dan Kalilis. Makanya saya mungkin mau tidak mau jadi ketua dan alhamdulillah ya, cukup bertanggung jawab sampai berakhir jabatan tanpa ada masalah serius. Dan lanjut juga alhamdulillah dipercaya jadi ketua DKR sekarang udah hampir 2 periode melanjutkan periode Kalilis dari sebelumnya, sekarang menjabat dari periode dari sekarang. Mungkin kalau nggak masuk ya cara saya meningkatkan value diri sendiri itu mungkin lebih gampang. Gimana ya? Untuk terkait dengan ambalan sepakat ini pas kata itu masuk itu sistemnya kayak gimana Pak? Sistem dulu tuh sudah ya karena COVID punya udah tahu ini pertama kali masuk memang daftar terus ngobrol terus sama dari sharing session sama dari, dan setelah itu dikasih tahu biasanya ada beberapa kali step. Itu pertama kali ada kayak tes tulis, terus ada interview juga dan jawab begitu ya. Masih sekarang tuh enggak? Untuk sistem sekarang itu yang sistem training itu kita pakai angkatan kemarin. Ya, kalau sekarang enggak karena kita nyoba sistem baru gitu kan. Nanti insya Allah untuk tahun depan daftar lagi gitu, biar anggota DRI berkualitas lagi. Jadi kayak misalkan saya tuh dulu tes-tesnya gitu lah, banyak yang dia step by step ya, tapi yang sebenarnya ya seru, tapi yang paling seru tuh di tes terakhir, di tes yang sosialisasi itu tuh jalan ke pasar ya, bawa uang 2.000 gimana caranya ada pembelajaran yang ditentuin oleh BDA. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman saya dulu membantu mas-mas akhirnya mengukus tepung segala macam gitu,
akhirnya dikasih barang tersebut atau dikasih uang, jadi uangnya dibeliin barang tersebut. Bahkan ada misalnya kalau nggak salah tuh dia dapat barang terus dapat uang juga, jadi pulang-pulang tuh dari sini uangnya 2.000, balik-balik ada 12.000. Jadi malah nambah bukan di pasar itu kayak bantu-bantu ya seru aja gitu. Walaupun malu ya awal-awalnya kayak maaf mau bantuin gitu kayak gini boleh nggak, tapi ya kayak seru aja tuh tes-tesnya gitu. Walaupun memang awalnya gimana ya tetap kayak khawatir gitu kan pas tes lah, tapi kan sudah beres ya jadi cerita lucu aja seru gitu kan, dibanding cuma kayak masuk ujian SKU beres kan. Rata-rata kan ambalan-ambalan lain kadang ada yang begitu, masuk ujian SKU beres langsung dipolos. Nah di situ juga saya dulu pas ujian SKU dulu sama saya ikutan ujian SKU tuh saya paling blown ya kalau bisa bilang gitu ya, sering banget kayak cuma ikut jawab pertanyaan. Walaupun dulu ujian SKU itu saya kayak istirahat karena dulu pengujinya agak ini ya, agak lumayan akar-akar ya, kayak membahas sejarah pramuka itu CV Badpol diangkat sampai ke cucu-cucunya gimana ya. Padahal sejarah pramuka gitu, tapi itu saya sadar bahwasanya tes ini tuh buat nambah pengetahuan walaupun memang sangat detail. Jadi pas beres SKU ibaratnya kalau kita dengan materi itu lagi tinggal baca ulang langsung hafal. Sampai ada satu momen uji ASEAN dan PBB dulu Bantara ya, bukan masalah Bantara. Itu pertama kali uji udah dapat 30 PR. Ya, padahal itu sebelumnya kita baca udah hampir seminggu. Udah banyak pertanyaan yang udah dijawab, tapi tetap dapat pertanyaan PR itu dari Kak Cecep. Itu 30 PR. Kalau kayaknya sangat dibilang dari 30 PR, padahal itu udah setengahnya udah jawab, setengahnya. Tapi tetap kita dapat 30 dari yang paling susah itu dulu sampai PR kembali itu jabatan Indonesia di PBB sama kenapa alasan Indonesia keluar dari PBB itu. Dia dari ASEAN. Jadi kayak udah sekarang dulu yang saya ingat yang susah-susah tuh ada Adinda, terus Kak Ecen, Kak Saiful, satu lagi Adesu. Itu paling kalau kalian mereka udah itu diukir sampai akar-akar kayak keagamaan ya, benar kan ada rukun Islam ya, itu rukun Islam ada berapa disebutin satu-satu. Nah kayak misalkan ada sadat itu kayak gimana, artinya apa, detailnya itu kayak gimana. Terus kayak misalkan puasa ada puasa apa aja, dari mulai puasa sunnah sampai wajib, niatnya apa aja, jadi semuanya diukir gitu. Tapi di situ dulu susah banget nih mikirnya. Tapi pas setelah kita beres ternyata ini ya manfaatnya gitu, bukan cuma uji SKU tapi manfaatnya ada ketika kita memang berpikirnya untuk manfaat juga. Tapi ketika kita uji kan dulu mikirnya ngapain sih uji kayak gini, ribet banget mau masuk organisasi itu harus uji kan. Dibanding organisasi lain kan kalau mau jadi pengurus kan gak usah uji SKU kan, tidak masukin tes, kita udah ada tes nambah SKU. Kalau dia kan ribet tes SKU, kalau yang lain tes sudah masuk tinggal matikan ya kan. Kayak OSIS walaupun misalkan ada tes beberapa ada yang lolos atau enggak mungkin ya, nggak tahu saya. Jadi kayak dia itu memang sulit tapi ya sebetulnya ilmunya tuh banyak karena kita punya bersama banyak banget materi yang bisa kita pelajari dari agama dan lain-lain. Karena ya itulah dia itu kayak spesial, udah ada ketentuan tersendiri. Ya kita tuh punya ADRT pertama kayak dulu pasti kita belum punya OSIS, belum punya kita yang mengawali, jadi akhirnya mereka yang nyusul. Nggak tahu dilanjutin atau tidak untuk organisasi lain, tapi angkatan saya dulu pasti belum nyusul. Dan sekarang menurut saya juga masuk organisasi pramuka juga di kampus ya, karena memang teman-teman di pramuka itu menurut saya asik-asik lah, nggak terlalu mementingkan soal gua nih tingkatnya tinggi gitu. Nggak ada senioritas lah ketika kita bertemu di luar. Kayak saya ketemu ketua DKC Kota Serang itu ya biasa aja kayak teman-teman. Ketemu sama ketua DKD itu ya udah santai aja gitu. Kalau di luar itu dia jalan kegiatan. Jadi ya ini spesial gitu. Kalau dia kayak kita kegiatan serius nih, kayak misalkan sama pura-pura juga kayak segala macam ya. Kayak kita menghormati lah gitu saja sama pura. Tapi ketika kita di luar ya udah kita care aja, kita santai. Walaupun memang masih kita harus menjaga sikap lah pada pura-pura dulu. Kayak dulu saya datang pura ya bisa saja kayak kan. Saya bahkan pas saya jadi pengurus itu hadir itu udah biasa. Misalkan kita lagi makan di DA-nya, tapi udah di luar DA ya udah kita ketawa bareng gitu. Biasa-biasa aja kayak dulu ada masalah tentang adat
dimarahin segala macam, tapi pas sudah keluar dari SMA ya, kita kecurup bareng gitu, itu biasa aja setelah beresnya gitu. Padahal paginya juga main, sorenya udah main curug. Jadi kayak ya, profesionalnya ada lah, terus aja. Ya, kan sebelumnya kan jadi ketua nih dari 3 organisasi. Kayak awal dulu kan kakak jadi ketua Dewan Ambalan, terus sekarang jadi ketua DKR dan ketua di wacana itu tanggung jawabnya lebih besar apa itu kan? Apakah yang di DKR, apa yang di DKR, apa yang di wacana itu kan? Ngomongin tahu ya, maksudnya kayak di DKR itu berat, ada enggaknya sih semuanya ya, ada begininya. Pertama di DKR, kalau dia tuh beratnya dulu karena saya pengurusnya cuma 2. Bayangin dulu saya pengurus cuma 2, mengurusin pelantikan pelaksana 2 orang, ngurusin pelantikan 12 orang gitu ya, lupa saya. Ini angkatan Kak Firman tuh, itu dilantiknya ya sama saya Pak Lilis dulu pengurusnya. Yang jadi ketuanya siapa? Pak Lilis. Yang jadi koordinatornya siapa? Saya. Yang jadi sekretarisnya siapa? Saya. Yang jadi bendahara siapa? Pak Lilis. Jadi kayak ini udah mudah banget. Padahal keadaan itu harusnya nggak boleh jadi pengurus, nggak boleh jadi akhirnya, nggak boleh jadi panitia. Karena di situasi tertentu memang boleh aja. Akhirnya kita juga perlu jadi panitia. Udah, lo jadi acara, jadi apa? Tapi ya lucu juga itu pas hari itu memang masih dibantu sama pura-pura banyak. Alhamdulillah pas kita itu puranya sekitar ada 6 orang atau 8 orang gitu. Iya, bisa nih. Tanggung jawab dia itu beratnya karena kita tuh ada tanggung jawab untuk meningkatkan DA-nya secara maksimal karena ada tuntutan tertentu dari pelaporan. Tapi tuntutan tersebut sebetulnya yang bikin kita mikir itu gimana, berat sih, tapi bikin kita kebuka pemikirannya untuk apa? Untuk lebih maju lah dibanding kita nggak ada dorongan. Cuma nggak ada dorongan, oh kamu angkatannya harus nambah ini ya, dibanding cuman ya udah amat ya, udah kita asal aja jalan yang penting jalan. Jadi nggak ada peningkatan. Dan alhamdulillah di angkatan saya itu ada beberapa peningkatan kayak misalkan pengurusnya dulu minim konflik dulu karena memang ada awal-awal banyak konflik karena dituntut coba konfliknya di ini hanya konflik di dalam internal udah mundur dan kita tinggal perbaiki tentang aturan segala macam. Jadi beratnya di situ karena saya dulu awal-awal menjabat jadi berat banget, saya nggak tahu mesti kayak gimana jadi ketua gitu. Jadi itu kayak gitu. Walaupun memang setelah akhir jabatan akhirnya oh jadi ketua tuh harus begini jadi tambah kayak itu mungkin awal-awal sama awal-awal mungkin tadi gimana ini kan bingung, tapi udah sekarang udah oh kayak gini ya, gini jalannya harusnya kayak gini ya, udah hatam lah ibaratnya, udah bulan-bulan terakhir itu 3 bulan terakhir itu udah santai, udah ngerti kayak gimana harusnya. Memang awal-awal pasti bingung, siapapun masih bingung. Nah kalau di DKR ini sebetulnya beratnya itu satu, yang pertama kepengurusan tidak semuanya aktif. Jadi ketuanya berpikir berputar harus kayak gimana, karena memang di DKR itu kan punya kesibukan masing-masing, nggak seluruhnya bakal aktif di DKR. Gak mungkin mereka fokus di DKR aja karena masing-masing pangkalan, dan jadi DKR itu wajib harus aktif di pangkalannya kan. Ya. Nah itu pas pertama-tama dulu sebelum perekrutan pas saya jadi ketua pertama kali itu karena memang udah ada kerja segala macam pas dulu hari minggu gitu. Hari minggunya tuh kayak adat lah ibaratnya keseringannya itu beratnya di situ. Nah terus beratnya juga ya kita sebenarnya tugasnya itu memegang 1 kecamatan dan akhirnya pas awal menjabat itu kayak bingung lah saya di DKR ngapain. Soalnya saya awal menjabat juga baru lulus dari SMK, belum lulus, masih jadi pradana. Saya udah dikasih jabatan sama karir, mana langsung delegasi kan ke pemilihan gitu, langsung aja ditunjuk langsung. Kata yang di DKR udah setuju, udah lanjut. Nah kayaknya padahal nggak ada angin nggak ada hujan gitu jadi ketua DKR udah selesai. Ngapain? Kan beda antara tugas DA sama DKR kan. Luap apa sih cakupannya beda. Kalau dia apa ya cuma SMA Magelang santai. Yang kalau DKR kan harus 1 bojong kan gede. Nyampe pas pertama kali ada kegiatan itu bingung. Mana yang kegiatan ini? Ya kayak biasa ngurusin kegiatan di Ambalan. Orang-orangnya udah kenal sini tuh kayak gini ini. Sedangkan di DKR harus mengenal lagi itu yang susah sih pertama kalinya. Jadi ketua DKR harus kayak kenalin karakter lagi. Kayak gimana dan dulu anggota sedikit nggak nyampe 10 orang. Pas malam dan akhirnya kita ada rekrutan lagi karena memang itu kemarin beres. Saya rekrutan lagi di 2024. Ya 2024 ya. Itu saya lanjut jadi ketua BPH lah semuanya. Nah kesulitannya itu hukum nih dan masalah soal dana. Karena memang pas
ada LT itu menghabiskan 20 juta. Akhirnya kegiatan buat BKR dari kegiatan itu mandek. Di situ susahnya karena kita berada di kampung, bukan di kota. Jadi kalau misalkan kita ada acara ya harus ngandelin uang dari luar. Makanya kegiatan-kegiatan BKR sekarang kayak kegiatan itu serta aja, jarang kegiatan-kegiatan, bukan jarang, belum ada kegiatan-kegiatan yang memang kita ngadain pure kita. Walaupun memang kedepannya tidak ada rencana di bulan depan, karena memang kita baru dapat ajuan dana dari situ, baru dikasih gitu kan, tidak seberapa mungkin kegiatannya nggak kayak tahun besar. Nah, ngomong jawab, saya dulu sebelumnya agak bimbang juga karena saya memang kuliah di Serang, saya juga punya tanggung jawab di rencana, sedangkan saya juga lebih seringnya di Serang dibanding di Bojong. Di situ beratnya, karena saya membagi waktu antara Bojong dan Serang. Saya juga pernah sampai pas LP itu seminggu sampai bolak-balik Serang itu 3 kali. Gitu. Jadi kayak yang jadi masalah itu beratnya di jarak. Yang tahu tahu. Kayak misalkan ada kegiatan nih, tapi dari Serang bawa bolak-balik, gimana sih bolak-baliknya 3 jam. Karena saya Serangnya dari Cirebon. Ya sejam nyampe gitu. Ya, ibaratnya kalau cuma dari Pandeglang mungkin oke lah saya bolak-balik. Tapi kalau misalkan dari Serang kayak itu ada kegiatan nih. Bukan jual, pagi ada kegiatan di sini. Saya ke dan siangnya ada kegiatan di Serang. Saya kalau mau berangkat maksa ya ke Bojong. Itu datang pagi jam 8. Ada kegiatan jam 1, itu setengah 12 saya harus berangkat. Gitu. Jadi kayak jarak mungkin nanti tenaganya capek. Jadi ibaratnya kemarin-kemarin itu udah keberangkat karena memang saya ngejabat di kampus tuh ada banyak. Berarti di situ. Kayak di kampus tuh saya megang 3 organisasi. Yang pertama di Racana kan saya jadi ketua dari Racana, jadi ketuanya. Yang kedua saya di organisasi komputer, itu saya jadi ketua bidang. Dan ketua bidang saya itu alhamdulillahnya ya yang paling sibuk. Jadi kalau dipilih itu apa ya bidang yang paling sibuk? Ya kayak masih mungkin ya. Saya tuh ketua bidang multimedia dulu, kayak ngedit foto pembelajaran. Itu saya. Terus di himpunan juga saya, kalau himpunan saya cuma di bidang pengembangan, jadi agak santai. Tapi sebalik itu saya ngajar 3 sekolah dulu, makanya nggak kepegang. Saya dulu ngajar SD 2 sampai SMP 1. Sempat saya ngajar di SMK 1 beberapa kali, kemarin pas ada lomba. Dulu sampai keteteran pas ada di sana ada lomba, di sini ada kegiatan juga. Jadi kepecah. Sampai kalau di situ tuh setiap pagi kampus saya tuh rontok lebih dari 10. Sambat ini dilihat banyak. Tapi mungkin nggak kuat ya dulu. Berarti di situ sih karena memang tanggung jawab di sini ada, di sana ada. Ketika itu berarti di situ. Memang masalah organisasi ya pasti ada, cuman ya nggak seberapa dibanding dengan kebimbangan saya antara di kampus dan di Bojong. Mungkin kalau sekarang udah santai di DKR, karena saya juga jabatan-jabatan di Serang tinggal ngajar aja di SD 1. Nggak banyak, dari dulu 3 gitu. Sekarang cuma 1. Jadi ya sekarang nggak terlalu berat buat di DKR. Nah kalau di Racana beratnya itu saya dari Serang, kayak benar-benar dari nol. Kita dibekalin dari pengurus sebelumnya itu cuma nama organisasinya. Oh ini DA loh, udah. Ini adatnya, ini organisasinya udah. Tinggal. Bingung kan? Ibaratnya kalian baru kelas 1 langsung miskin ini. Saya baru masuk itu semester 3, daftar semester 3, semester 5 udah dilantik. Karena nggak ada. Saya mau aja, Kak ini gimana tuh? Sering saya update. Ya, biar nggak terlalu menekan, kan saya ngomongnya nggak tiap hari. Seminggu sekali, Kak ini organisasi gimana? Oh iya, dia begini ya. Ketuanya tuh udah semester akhir, semester 8 gitu. Nah saya, akhirnya Kak gimana? Akhirnya saya belum terlalu sadar tuh. Saya akhirnya mantek-mantek anak pramuka yang mau aktif. Ayo kita ajuin aja buat ngadain musyawarah bala gitu. Buat musyawarah. Apa pengurus lama nggak usah LPJ nggak apa-apa gitu. Pasti kan mereka belum di LPJ karena mereka menjabat hampir 2 tahun lebih. Bukan hampir ya, 2 tahun lebih. Akhirnya kita nggak usah LPJ, maksudnya kita ada yang musyawarah, kita bikin aja langsung. Di situ sebenarnya ada pengurus yang atas saya sebenarnya. Cuman memang pada nggak aktif gitu. Akhirnya saya pertama kali ini, saya kira bakal itu kan cuma bakal jadi anggota biasa, kita ketua ada yang cutting lagi ya. Akhirnya udah anggap ketua sama kantor saya ada Rudi jadi ketua. Padahal di situ kami baru belum pernah jabat, jadi kita nggak punya pengalaman ikut kegiatan di Racana. Akhirnya ya udah
ibaratnya di situ kayak di acara tuh biasanya kayak gimana, kayak ada dibaca, pernah nggak baca ada sampai detail semuanya dibaca gitu. Selain musyawarah bulan, saya gini gimana? Ya dibaca semua. Kayak ini gimana ya jalannya dulu. Dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Memang karena saya sudah punya pengalaman di sini dulu ada kegiatan walaupun beda antara kegiatan di Ambalan sama di Rencana. Jadi kalau di Rencana kita nyari uang karena dari kampus kita nggak dapat uang sama sekali. Mungkin kalau kita dapat uang kalau kegiatan dari sekolah yang beberapa walaupun nggak banyak tapi ya lumayan kan. Kalau di Rencana ketika kemarin kita kegiatan provinsi itu nggak dapat spesial pun dari kampus. Kita dapatnya dari kalau kampus ada beberapa instansi kan, ada yang khusus rekrutan. Nah kita dapatnya dari khusus rekrutan karena ada salah satu pengurus kita yang kerja di situ. Makanya kita dapatnya berapa semester segini. Itu yang internal kampus. Maksudnya organisasi kampus. Kan kampus itu ada dari rektorat, ada dari PMB gitu ya, dari humasnya gitu. Nah kita dapatnya dari PMB semester itu cuma buat banner doang. Itu akhirnya kita nyari dari sponsor segala ke kedinasan, nyari ke perusahaan. Itu alhamdulillah dapat ya kisaran sponsor itu dapat 11 jutaan. Akhirnya ya lumayan gitu kan. Uang pendaftaran juga kita dapat sekitar 12 juta. Ya kurang lebih lah segitu, 9 sampai 12 juta kita bisa dibalik. Akhirnya ada sisa itu kira-kira ada 8 juta akhirnya setelah kegiatan itu buat menampung kegiatan-kegiatan yang beratnya di Rencana itu. Selain dari awal lagi pengurusnya juga banyak yang bermasalah problem karena memang kita sistem pelantikannya itu asal dilantik, nggak ada pengadaan segala macam, asal dilantik. Akhirnya ya BPH nya bubar. BPH itu yang bertahan itu cuma ketuanya aja sama penumpang pada satu. BPH nya semuanya bubar semua. Akhirnya PAW di tengah-tengah. Akhirnya administrasi berantakan sih. Karena memang yang BPH yang keluar itu nggak ngasih administrasi sebelumnya. Jadi administrasi ini udah di tengah-tengah acak-acakan, udah bingung ya. Akhirnya pas LPJ memang dimaklumi, cuman kayak nggak tanggung jawab sih sama LPJ. Akhirnya udah saya sampai sekarang mantau LPJ mereka supaya kalau keluar itu BPH-nya keluar takutnya terjadi lagi. Jadi kalau BPH-nya keluar ada catatan LPJ yang harus saya tagih mereka. Saya pantau terus sampai sekarang. Wacana yang baru sekarang yang baru dilantik kemarin. Terus berarti dari kampus kita setahun nggak ada dana sama sekali. Dana gitu. Jadi setiap kegiatan kita harus sponsor kemana-mana. Nah, tapi kalau di sini mungkin susah sponsor. Sponsornya nggak tahu saya juga kemana. Kita mau ngajuin kedinasan ke Pandeglang, tahunya udah diajuin jauh, tidak dapat. Ya. Kalau di sana mah gampang, kita dekat ini cuman ya jalan 5 menit juga nyampe ke kedinasan. Jadi udah ngasih aja walaupun nggak dapet gitu. Lumayan tapi ya gitu. Kurang lebih ini tapi kalau di dia kan alhamdulillah di sekolah kadang ada walaupun tidak seberapa ya lumayan aja. Kalau ngomongin pacar ya itu beratnya tadi nggak ada uang aja sebenarnya. Kalau organisasian ya memang ada beberapa orang yang sudah mengerti karena memang di Rencana udah ada beberapa yang udah jadi ketua di bidangnya masing-masing kayak saya udah jadi ketua DKR, terus ada Kak Umi yang ya, ketua DKR Carita juga, ada Kak Udi ya wakil ketua DKC, ada siapa lagi ya? Ada Kak Ilpam DKC. Jadi ada beberapa orang yang memang sudah paham pramuka, jadi soal kepramukannya udah gak khawatir loh. Kegiatan pramukanya ada inovasi dari masing-masing mereka. Cuman ya susahnya itu dari BPH nya yang beban. Kebanyakan itu BPH juga kayak gimana. Kalau pengurus mungkin kalau bidang-bidang nggak terlalu masalah, masih bisa di backup kan. Tapi kalau BPH kan susah. Makanya itu berat. Makanya kayak aduh gimana ini sampai selama 1 bulan tuh karena BPH nya nggak aktif, surat segala macam nggak nyata tuh saya. Backup ini kan backup yang nggak aktif. Keuangan sampai surat menyertai saya gitu. Tapi saya megang uang tuh hampir lebih dari 50% kemarin gara-gara bendaharanya nggak ada. Habis kegiatan pelatihan gabungan itu punya uang bisa semua sekitar ada 8-9 jutaan ada saya bisa ya. Megangnya agak berat soalnya kecampur sama uang pribadi saya sampai pas akhir jabatan saya mau kasih uang. Jadi kan kemana uang ya? Walaupun catat gitu, tapi kok minus ya? Karena kan kita kan banyak, takutnya bagi kan kalau ketua. Ketua harus mikirin anggota, harus mikirin kegiatan kedepannya apa. Sedangkan saya selain mikirin itu, ini mikirin surat juga, mikirin keuangan juga, mikirin tugas kuliah juga. Kebetulan saya jabat semester 5, semester 5, 6 ke 7. Nah, 5 akhir, 6 naik 7.
semester 6 itu sibuk-sibuknya gitu, ada magang segala macam, UAS UTS, tugas lagi pintar-pintarnya gede-gedenya gitu. Wah itu intinya beratnya gitu, jadi tugasnya numpuk juga selain dari KR tadi bilang, makanya gak kurang ke backup. Nah, kira-kira berat jadi ketua tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tanggung jawab apa yang menurut kakak paling berat, tapi itu penting? Yang paling berat yang pasti ngamalin pusat dan dasar. Serius banget. Ngomongin poin pertama aja. Dasar. Takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Jujur aja saya bukan apa-apa. Sholat aja kadang ketinggalan. Ya, belum ngaret. Misalkan saya sering lihat nih di papan juga ya. Lagi dia kan nih azan. Seharusnya kita berhenti sholat. Ya kan? Tapi kita lanjut dulu, nanggung sebentar lagi. Nanggung. Nah itu yang paling berat di bawah dari yang kedua itu bertanggung jawabnya. Di situ karena kita sebagai pengurus biasanya beratnya di versi 2 pilihan. Dulu saya mungkin di sini ada juga yang diomongin orang tuanya karena pulang lagi bulan bisa, kalau saya minum pulang lagi bisa lagi minus belum bisa juga ya. Dulu pasti ya beratnya kayak ini kita antara mungkin orang tua atau kita lanjut. Sedangkan kita punya janji bahwasanya kita tuh lanjut ya kan. Pas pelantikan kita yakin kamu mau sampai akhir tidak pasti kan, pasti tanya juga semuanya pasti kan kita udah janji. Kalau ingkarin berarti ya nggak tanggung jawab. Ke orang tua kita berarti nggak, kalau ini ibaratnya kalau kasarnya membantah orang tua ya. Nah disitu dulu saya berpikir gimana caranya supaya saya gak diomelin, saya juga lanjut di DA gitu. Jadi tanggung jawab dua-duanya. Akhirnya dulu saya di DA karena COVID ya, banyak kan seminar dulu pas COVID, wah seminar itu seminar karena orang-orang kegiatannya nggak bisa diubahkan. Jadi kegiatan online semua. Jadi saya ikut tuh kegiatan sampai seminar itu mumpuk 30 lebih. Nah, kalau Tuhan memang sertifikat seminar lebih dari separuh, sisanya kegiatan beberapa. Cuma hasil bukan niat nunjukin ya, kayak pulang buka tas di pertengahan niat sombong gitu ya, gak baik juga, cuman ya buat ngebuktiin ke orang tua aja. Pulang sekolah karena memang saya nginep sebulan dulu di ini, keluarin tas keluar sertifikat tetap banyak banget segini. Wah, itu hasil perinan karena sertifikat online itu semuanya online kan, sertifikat dari maksudnya kayak segini ada segini ini jadi banyak kan. Sekarang kalau misalkan mau kegiatan orang tua paling kayak dibicarain ya kamu dulu gitu. Sampai dulu kalau misalkan kegiatan orang tua tanyainnya tuh bukan tentang ya pulang udah ini takut ini enggak, tapi ya mau pulang nggak, mau nginep oh udah, ditanyanya sekarang begitu. Nah terus berarti kita harus berpikir gimana caranya memajukan DA supaya lebih maju dibanding angkatan sebelumnya gitu kan. Mungkin angkatan sebelumnya kita udah lihatnya wah banget, kadang kita pikir kalau ketua biasanya gimana caranya gue harus lebih bagus nih dari sebelumnya, dari angkatan sebelumnya, mikir kerasnya itu udah. Sama beratnya itu kadang kita dikasih ada masalah ya mungkin apa namanya punya tekanan dari guru-guru mungkin, karena saya dulu ada tekanan dari guru juga, artinya kalau nggak terus kamu kesini niat pramuka apa niat sekolah sering ada. Paling dulu ada teman saya dari sangat waktu yang begitu. Emang alhamdulillah saya enggak, karena dulu kan prodi saya dulu anak organisasi juga, karena dia anak organisasi juga dulunya. Jadi ya santai, terus ada wali kelas saya ya selalu baik hati. Ya udah saya mah lancar-lancar aja gitu, gak ada masalah. Jadi mereka kalau misalkan saya ikut pramuka disband terus, saya tuh disband bukan sehari 2 hari ya, saya disband bisa 2 bulan 3 bulan. Jadi saya tuh ke sekolah dulu jangan tidur ya, gak boleh. Cuman seminggu tuh masuk 1 sampai 3 kali, paling banyak 3 kali. Paling yang sering itu seminggu sekali atau 2 kali. Dari paling yang masuk tuh hari Rabu, ya hari Rabu. Senin separuh, misalnya di lab. Sibuk lah di DA tuh, tapi ya seru. Beratnya di situ kita harus ngimbangin teman kita yang belajar di kelas. Jadi selain kita ngurusin DA, kita luar dari itu kita harus belajar itu sendiri, gimana? Jadi kita nanya mati tadi belajarnya apa? Ya kan kalau dulu TNI saya belajarnya
tentang topologi jaringan, tentang nyambungin ini ke ini. Ya udah saya nonton YouTube. Nonton YouTube kan udah lama kan, paling setengah jam. Udah tonton sebentar. Oh udah. Akhirnya pas UKOM, teman-teman saya pas UKOM itu pada belajar sama-sama jelek sama guru ya, segala macam. Mereka belajar, saya ngurusin perangkat rutin di bawah. Nah setelah UKOM itu malah pas tes buat sertifikasi, saya lulus pertama. Jadi jam 10 saya udah beres, yang lain malam bisa. Karena ngulang pengen beres. Karena dulu saya awalnya boleh ngulang. Kalau saya dulu alhamdulillah sekali tes 2 jam beres, udah nyampe 2 jam, sejam setengah dikasih waktu 2 jam. Akhirnya saya tuh udah sampai habis, cuma sejam setengah, udah nyampe lah, sekitar sejam 15 menit atau 20 menitan, udah beres. Jadi udah, dari situ ya beres gitu. Karena saya memang sebelumnya belajar dulu lah di YouTube, walaupun memang nggak di kelas. Jadi tanggung jawabnya di situ ada antara kita nggak bisa di kelas ya, kita belajarnya bukan di kelas itu, belajarnya di waktu luang tertentu. Saya belajarnya nggak setiap hari, padahal yang sering cuma seminggu sekali doang dia, kadang nggak sekali. Tapi yang sering ya cuma seminggu sekali doang. Itu aja sih, cuman kayak kita selain tanggung jawab dia berat, kita harus bertanggung jawab di kelas juga. Nggak boleh sampai ketika kita fokus di organisasi kelasnya ketinggalan. Karena tujuan kita pertama kesini bukan di atas sebetulnya. Tujuannya sekolah cari ilmu buat kita kerja nanti atau kuliah nanti. Gitu. Memang mungkin kita nggak ngerasa apa sih gunanya sekolah ini, nanti kedepannya juga kalian bakal merasakan biasanya ilmu kalian ini masih dikit banget loh gitu dibanding dengan nanti kedepannya. Karena dulu saya bisa buat makalah aja bangga banget pas SMK gitu. Kayak makalah bisa karena buat makalah dulu seharian, walaupun sekarang buat makalah ya paling 2 jam 3 jam guys. Kayaknya ya kakak bisa jadi kayak gini ya karena salah satunya kerja ini. Nggak mungkin saya di kelas aja bisa kayak gini. Di kelas tuh jarang presentasi itu, di SMP sering nggak presentasi, sekarang sering. Kalau dulu nggak, dulu presentasi itu bisa itu setahun cuma 4 atau 5 kali dulu. Apalagi presentasi PPT itu mungkin. Ini kayak ada benefit lebih lah, maksudnya itu nanti kita belajar ngomongnya banyak, belajar tanggung jawabnya lebih, kayak belajar materinya lebih. Jadi kita juga itu kayak punya teman juga banyak. Sampai saya dulu pas masuk ya itu karena saya nggak makan di dalam aja, kegiatan di luar juga. Waktu dulu kegiatan luarnya cuma online aja. Sampai dulu tuh ada kita tamu ya, ada kajian juga di email ya. Saya kan cuma data isinya ya. Mungkin saya ngisi baru pendaftaran pertama, pendaftaran keduanya enggak, saya nggak ngisi. Di email terus dicek juga, kak ini kakak mau lanjut nggak, soalnya pesertanya masih dikit. Karena saya dulu nggak suka dengan kamera. Kalau kita kan harus eksis kan ya, sedangkan saya nggak siap buat itu. Saya juga kemarin diminta foto itu, saya mana nyari foto dulu. Jadi kayak foto sendiri itu nggak ada, rata-rata foto bareng-bareng semua. Itu foto sendiri itu dulu ada, karena mau buat pamflet aja gitu. Di foto sini dulu foto dulu. Ketua putrinya dulu foto dulu tuh setiap buat pamflet nggak ada terus foto lu gimana tuh nggak foto sendiri gitu foto sendiri ada ya yang duduk segini gitu itu nggak mungkin bisa ditempelin cari-cari karena memang saya nggak suka foto. Saya selama jadi dalam acara kebetulannya saya foto sendiri itu cuma ada 4 foto, itu semuanya dikirim oleh gabungan. Udah itu aja. Selebihnya 2 orang lebih. Gambar sendiri. Ini aja dulu. Oke, mungkin dari yang di belakang ada yang ingin ditanyakan? Nah ini pertanyaan. Kan pas kakak dulu itu ya, kakak dispen terus. Nah, itu kakak gimana ngajar materi yang di kelas? Sebenarnya dibilang ngajar materi di kelas nggak bisa jadi. Ini hari ini belajar apa? Belajar tentang ini ya, saya kadang kan oh ini tuh belum dipelajarin, saya belajar, tapi sering-seringnya belajar ini, oh ini udah tahu sedikit gitu kan. Kayak dulu PKN kan belajar tentang ASEAN, PBB, udah saya belajar tahu kemarin itu, udah saya belajar lagi. Terus kalau komputer, ya tadi yang kata saya belajar itu tadi dia belajar apa, saya belajar topologi jaringan tadi, udah saya nonton itu. Karena juga saya menjadi
Jadi apa sih namanya? Gurunya, Pak tadi mohon maaf, saya kan dispen, ini belajar apa? Makanya saya kalau dispen itu belajar magic, karena saya setelah belajar materinya tadi belajar apa? Saya belajar sendiri, selalu bilang gitu. Makanya ya udah santai aja kayak pakai ini, kayak ya udah santai kalau saya dispen itu. Dan udah pasti, ini ada gak ada dispen lagi. Sampai pernah kan beres jabatan, masuk sekali PKN dulu hari Jumat kan saya nggak pernah masuk saya, karena pernah tahu deh. Wih, nggak dispen tak? Enggak bu, udah beres oh. Tapi biasa aja gitu, ya ini cuma bercanda aja. Tapi ada, nggak dispen gitu kan. Kayak ya udah sih, kayak mencari materi itu cuman baca-baca aja. Kadang kalau ada tugas saya kerjain gitu. Rata-rata kan kalau dulu pas pakai tugas terus. Tugas ya kerjain. Walaupun kalau tulis tangan bisa saya langsung ini. Lalu kasih lah. Sela Sabrina, bukan Sela yang ada baru ya, Sela Sabrina. Ini kita harus bisa nyimbangin diri aja sih sebenarnya kalau ngomongin dispen ya. Kalau kita dispen, coba tanya-tanya materi supaya nggak terlalu ketinggalan. Memang nggak bakal efektif kayak di kelas. Cuman kalau belajar sendiri menurut saya lebih masuk dibanding mendengarkan kelas, karena kalau di kelas bisa ngelamun gini. Pas udah keluar dari kelas, udah keluar lagi tuh. Bang, gurunya keluar, materinya keluar. Ya kan? Kayak belajar matematika kan. Wah, di kelas juga bisa pas UTS mah atau UAS. Ini gimana ya? Lagi rumusnya kayak gimana? Padahal kemarin lancar banget loh gue ini. Bener kan kayak gitu kan? Kayak belajar desain. Dulu saya belajar desain di bawah sama Pak. Mukanya ingat, tapi lupa namanya. Bukan. Ada lah pokoknya. Jadi kayak kadang baca materi, kadang ini. Jadi cara mengejar ketertinggalan saya dari materi itu ya gitu. Belajar sedikit-sedikit, walaupun gak banyak, cuma sehari 15 menit atau 30 menit gitu. Gak banyak, karena boring loh belajar tuh. Enggak. Itulah cara belajar saya mungkin. Itu nanya namun enggak. Dari yang lagi? Bertanya. Aku nggak bertanya dulu, masih jawab aja. Enggak, berikan sama itu. Saya belum pernah nanya. Tanggung jawab seorang purna seringkali bersifat sukarela. Apa motivasi kakak untuk tetap meluangkan waktu dan pikiran bagi amal ini meskipun sudah tidak lagi memiliki jabatan? Ih, saya masih jabat tuh. Di ikatan purna. Iya, pertanyaan. Yang penting ada niatan. Ngomongin GDA ya, karena dulu tuh saya kayak GDA tuh seru loh gitu, kayak tempat main aja daripada di rumah. Saya hari ini nggak ada kegiatan alhamdulillah ya. Cuman memang ada apa sih? Saya punya jadi saya mau bangun jam 8 lah ya. Soalnya saya bisa langsung tidur lagi jam 8. Habis mandi saya santai-santai dilihat, hampir jam 9 ngechat cicil lah, gak dibalas, ngechat siapa lagi tuh tadi? Raisa, baru di sini kak, oh ya. Pas di chat, oh pas banget, kayaknya mau ngechat juga di kampus juga kan, di situ pas ngechat cicil sih berangkat sebenarnya, cuma ke Alfa dulu habis ke Alfa, pas di sini ya itu. Kayak kalau saya di DA tuh kayak sebenarnya saya di DA tuh nggak suka yang formal-formal, kayak kegiatan misalkan datang kegiatannya formal tuh saya nggak suka formalnya, saya cuma senang ngobrol-ngobrolnya aja, bercandanya gitu. Jadi saya sekarang ya kalau ada kegiatan tuh nggak pernah formal, jujur aja. Kayak kegiatan kemarin yang terbaru ya, kegiatan orientasi ya misalkan. Kalau di sini kayak latihan Bantara lah, jadi ini ya. Kalau Bantara kita kan bedanya ini mah cuma di tempat aja kan, kayak kemah biasa aja. Itu tuh nggak ada formal-formalnya, udah kita bicara aja. Jujur aja kalau di rencana saya tuh nggak ada pekerjaan, langsung nanti materi nggak ada malam segala macam nggak ada. Harus materi tidur, sholat subuh, senam, penutupan, pelatihan. Saya nggak suka formal. Pembukaan aja udah santai. Nggak ada yang harus. Beda sih gini, udah santai. Masih boleh ketawa. Apa sih yang membuat saya tidak terus sampai sekarang kalau ada waktu luang atau meluangkan waktunya? Karena dulu saya sendiri saya ada urusannya kalau misalkan tidak ada kurang saya nggak bisa
ini gitu. Jadi kayak nggak ada yang ngasih dorongan harus kayak gimana gitu. Kayak nggak ada yang ngasih tahu bahasanya saya tuh harus kayak gini. Walaupun dulu pas jadi kurus pasti kalian juga sama. Cek Pura tuh segan banget, takut banget sama kamu. Cek Pura tuh takut banget. Mau cek gimana ya ceknya, aduh. Apalagi kalau Puranya udah serius, wah, udah langsung pada takut. Padahal Pura tuh santai semua guys. Ya setelah saya jadi Pura, nggak tahu sih yang lainnya. Kalau saya mah santai aja. Kalian mau cek saya nggak usah pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau udah misalnya assalamualaikum kak, maaf kakak mau bisa kesini nggak? Udah saya cukup gitu aja. Atau misalkan kalian nggak usah pakai salam kan, tapi sebut nama kalian jadi kesini enggak? Oh itu aja. Yang penting nggak pe, gitu. Siapa pe? Gitu kan. Kecuali mungkin dia udah teman dekat saya dan nggak bodo amat ya. Tapi kalau misalkan ini usahakan lah, walaupun bukan gak amat ya. Maksudnya membiasakan ke orang itu sopan siapapun. Soalnya saya juga jujur aja saya nggak pernah ngecek orang pe di mana nggak pernah. Tapi ya sebut nama kayak kali list tuh nggak pernah saya nyebut list di mana. Oh di mana? Soalnya sama kali list tuh udah dekat banget dulu. Dekat dalam artian ini ya soal sih, bukan dekat karena pacaran segala macam enggak. Ya tapi di situ rada harus dekat lah. Maksudnya harus dekatnya bukan masa pacaran ya, maksudnya dekat searah gitu, enggak sampai miskom. Jadi kayak kalau misalkan kalian hargai sesama gitu. Karena prinsipnya kan kalau kalian pengen dihargai ya harus menghargai orang juga. Saya sampai sekarang kalau misalkan ke teman saya juga biasanya sebut nama. Misalkan kecil-kecil di mana gitu, enggak gitu, di mana enggak. Jadi ibaratnya itu etika yang harus terapi masing-masing kalian, apalagi di DA. DA itu biasanya aku wajib banget juga harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau kalian ya nggak usah takut, kalau saya nggak bakal tuntut kalian bakal domelin atau enggak misalkan. Udah, ke saya itu cukup salam gitu. Langsung ke inti jawab. Kayak siapa ya namanya? Ulit. Kemarin mau nanyain Kanva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kakak mengganggu waktunya. Apa kabar kakak? Sehat selalu. Segini, segini nih di HP tuh kan segini ya. Chatnya tuh segini nih. Ini cuma nanya Kanva doang ada atau enggak? Coba tanya assalamualaikum kakak, mohon maaf. Saya mau sobat mengganggu waktunya kakak mau tanya ini Ulit. Kanva masih ada nggak ya kak? Udah cukup kan? Oh jadi sampai salam lagi, balik lagi gitu. Padahal nggak usah panjang lebar dong. Kayak Raisa gitu kan, kalau assalamualaikum kakak, langsung inti, saya bisa gitu, langsung baca. Ini udah sih saya mah, ibaratnya saya tuh nggak suka diperlakukan spesial. Udah santai aja, kayak gini apa? Saya lebih santai sekarang, kayak dulu kan, wah harus ini. Karena memang saya memiliki jabatan, saya bertanggung jawab harus mengkader adik-adik kelas saya gitu. Jadi ada masih sering ngomelin, kalau sekarang saya nggak suka ngomelin. Ujian sekarang kemarin gimana sih? Saya profesi hijau ya, santai kan kelas saya. Santai ya. Paling saya hijau doang. Saya profesi hijau semuanya pernah profesi hijau sama saya dari sini. Santai semua kan? Iya. Enggak suruh begini udah dulu aja sama saya Pak. Tapi angkatan yang terakhir pernah saya evaluasi itu angkatan Pak Firman. Alhamdulillah mereka pada terharu sebenarnya. Karena udah pulang udah pasang kembali. Saya tuh intinya di anggapnya hiburan, bukan suatu tanggung jawab atau beban. Memang tanggung jawab ada. Kayak saya sih pernah kalau mereka butuh saya ada. Saya juga sama di organisasi gitu. Ketika ada undangan dari mereka, kak, jadi pemateri ya kayak gini. Oh ya. Kalau kosong ya, kalau misalkan saya ada kuliah mungkin juga. Ya kan saya nonton kuliah saya. Kayak saya tuh kalau diundang, kalau di dalam kampus atau di DA, di Bojong, saya nggak dikasih terasa gitu. Kecuali mungkin sekolah lain nggak wajib. Karena basic. Kalau sini enggak, mas saya kalau sini tuh ibaratkan saya dapat ilmu dari sini, jangan bisa minta transfer ilmunya dari sini tuh kayak kalau dia tuh beda aja gitu. Di Nanda nih kayak tadinya saya mau balik itu besok di hari ini baliknya ada Nanda ya akhirnya udah pulang malam juga baru datang sekitar jam 10 jam setengah 11an ini masuk sini karena seru aja gitu kayak dia tuh yang tadi nama salah aja jadi
Setuju aja. Mana masalahnya positif ya? Gimana? Ariel? Pak saya sudah tahu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kak, izin tanya. Apa pesan kakak saat menjadi ketua DKM? Mau jadi ketua ya? Nyala kan selanjutnya ada 27. Kesan ya? Iya. Kesan. Jadi kesannya kayak kita tuh dapat teman baru di seluruh Bojong SMA. Kalau di DA kan cuma paling ya yang ini aja kan. Paling kita kenal dua juga cuma sekedar karena teman sebelumnya. Tapi kalau di DA ibaratnya nggak kenal nih kita, padahal tetangga loh. Akhirnya masuk di DKR, akhirnya kita kenal sama yang di DKR, kita main di sini. Ada kan DA mau main ke Semat, kita sambut Semat. Mau main ke Pikri, kita sambut Pikri. Mau main ke hal-hal yang dari kayak kemarin ada kegiatan hal-hal yang dari Pikri, tidak Pikri kemarin saya belum tahu kan gitu. Terus dari Semat kemarin ada kemah, kita datang ke sono. Dari hal-hal yang juga kemarin ada kemah, kita datang ke sono mencuri bogong. Ibaratnya kita punya link baru lah buat main-main kemana-mana gitu. Terus selain itu dari ketua DKR juga kita kenal DKR di ketua DKR di Kecamatan Bojong ada banyak tuh. Seru-seru juga, nggak pada jutek ya. Kalau ini misalnya ketua tuh yang pandang kalian tuh, ini banget apa sih namanya, serius gitu kan. Padahal mereka juga sering ketawa. Jadi kayak kita juga punya kenalan nanti ke KC, ini lebih banyak. Jadi punya kenalan-kenalan yang luar biasa. Kita punya masalah misalkan di tengah jalan dari Pandeglang kan, lagi cerdas hari nih, kita tiba-tiba misalkan kena musibah apa gitu ya, jangan sampai sih. Kita tanya aja kok ada DKR atau ketua DKR cerdas hari nggak? Tinggal di cepat aja. Tolong dong ini, kita harus bantu. Jadi kita punya teman-teman baru di seluruh Pandeglang. Jadi ketua DKR itu ya seru lah. Makanya sebagai yang berat juga jadi ketua DKR manfaat juga. Saya bisa Saya bertanya, motivasi apa yang bisa kami terapkan untuk menjadi seorang ketua? Motivasi jadi ketua itu kenapa harus jadi ketua? Yang pertama, benefit jadi ketua itu lebih dibanding jadi anggota biasa. Ya pasti. Karena pemikiran ketua itu harus lebar. Selain mikirin anggota, selain mikirin organisasi, mikirin anggota juga. Gimana caranya harus akrab, harus tahu satu sama lain, harus tahu karakter masing-masing anggota, ya. Kita kalau jadi ketua, nggak tahu karakter anggota, itu sih. Nggak bisa memanfaatkan kekurangan dan kelebihan mereka, kalau nggak tahu karakternya. Jadi makanya kita belajar di situ mengetahui karakter masing-masing mereka. Jadi kayak misalkan, Cicil nih karakternya kayak gimana, misalkan kalau saya ketuanya. Terus Davi karakternya kayak gimana, Anya karakternya kayak gimana, Ipin karakternya kayak gimana, Lucia karakternya kayak gimana. Nggak cuma sekedar mikirin organisasi aja gitu kalau jadi ketua. Terus kita juga cari komunikasi sama Purna kan ketua biasanya lebih sering. Terus komunikasi keluar juga ketua lebih sering kan. Jadi biar benefit dari ketua itu banyak. Itu motivasi untuk jadi ketua. Nah terus gimana mungkin nyambung juga ke gimana cara kita jadi ketua mungkin gitu kan. Nah mungkin jadi ketua ya tadi selain yang tadi kami sebutkan yang harus ditanggung-jawabkan, ya kita juga harus tanggung jawab atas jadi ketua. Ketika kita terpilih jadi ketua, maka kita harus tanggung jawab dengan hal itu. Tanggung jawabnya kayak gimana? Pikirin itu sendiri. Jadi salah satunya saya sebutkan nggak semuanya, cuman garis besarnya. Yang pertama, yang pasti harus tanggung jawab dari awal sampai akhir, nggak boleh keluar, harus aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memprioritaskan apapun yang terjadi, kita harus memprioritaskan organisasi yang kita pimpin. Kecuali misalkan yang buat kita mungkin di rumahnya lagi ada acara keluarga yang penting, misalkan ada nikahan atau siapa keluarga kandung, mungkin ya itu prioritaskan dulu karena memang keluarga. Jadi saudara menurut saya kalau selagi dirinya benar-benar penting, kerjaan dulu. Ini yang prioritaskan. Jadi yang menjadi ketua itu nomor satu. Nah, kecuali hal-hal tertentu yang urgent, kita aktif dan bermanfaat bagi organisasi itu. Dan selain kita memberi manfaat, kita juga harus mikirin diri kita sendiri. Apa manfaatnya untuk kita? Kita jadi dia nih, manfaatkan coba. Jangan sampai kita jadi dia aja. Coba keluar. Dia kan udah dapat ilmu. Coba ngajar gitu. Nyari uang kan buat jajan. Walaupun gak seberapa, mungkin di Bojong 30-50 ribu, ya lumayan aja. Uang segitu mungkin di mata kalian sekarang mungkin kecil, ya. Tapi sebetulnya itu ya lumayan aja. Kayak
Saya sendiri kan kuliah, saya dulu semester 1, 2, 3 itu aja sama 3 sekolah buat nambah jajan. Selain ngasih ilmu, kalian juga dapat ilmu sebenarnya. Ilmu berbicara yang pertama, yang kedua ilmu komunikasi sama guru-guru, yang ketiga nanti ibaratnya kalian mau guru-guru di PES nih belajar semakur. Tadinya kalian nggak bisa semakur karena harus ngajarin anak-anak, kalian belajar di rumah otomatis bisa, benar ya? Dan itu aja, saya nggak bisa semakur dari SMP sampai ke SMK sampai kuliah saya belum bisa. Jadi ya di ketua itu ya itulah, intinya banyak benefit yang kita dapat. Sebenarnya di ketua itu yang penting tanggung jawab aja, jangan pas dari tanggung jawab. Kalau pas dari tanggung jawab ya udah kita jangan jadi ketua, supaya kita jadi ketua ya tanggung jawab. Mau lanjut loh, saya suka kalau ditanya-tanya di kampus juga saya suka dibantu. Sekarang aku pernah jadi peradangan. Pernah kamu nggak mau pengurus atau pemasaran yang kurang tanggung jawab? Terus tindakan mereka itu kayak gimana? Banyak ya, karena mereka baru-baru mungkin ya, yang namanya orang baru dikasih tanggung jawab ya masih bingung mungkin antara nggak tanggung jawab atau bingung mungkin ya. Entah saya tidak tahu ya mereka yang merasakan, karena saya cuma melihat saja bahwasannya dia baru tanggung jawab, tapi di sisi lain kita juga harus berpikir bahwasannya dia ini benar nggak tanggung jawab apa memang nggak tahu, kan? Jadi saya bikin acara menangannya ya saya biasanya dijamin kayak ini dari sebelum kak apakah ada kebingungan atau apa saya tanya. Kalau yang tanya jawab saya biasanya evaluasi, walaupun kalau evaluasi saya biasanya santai aja dulu. Kalau akhir-akhir biasanya ada hukuman juga sedikit. Dulu ada dia suruh bikin surat, kalau nggak dipanggil kali itu nggak bakal beres kan. Dulu masih di tentara, jadi kita harus tahu karakter tadi. Kalau kita selama jadi pelajaran kita harus tahu karakter orang-orang ini, dia cara kerjanya kayak gimana, dia cara kerjanya kayak gimana. Saya yang suka karakternya itu ada 3 orang dulu, yang gampang. Ada Kak Sela, Kak Ica, sama Kak Halimah. Mungkin Kak Halimah kalian tahu ya? Nah, jadi di situ kalau mereka dikasih tugas, udah besoknya udah beres itu. Apalagi Ica nih, sekretaris yang itu. Jadi kalau dikasih tugas bikin surat 10, besok udah beres itu. Jadi kita harus tahu kan orang-orang itu. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab kita harus cari tahu nih gimana caranya supaya dia bertanggung jawab. Caranya misalkan tadi harus pantengin, atau caranya misalkan harus diingetin terus, atau caranya harus dikasih waktu bukan 2 hari. Ada mungkin beberapa orang yang harus kayak gitu, beda-beda kan, karakter orang itu beda-beda. Kita jadi sebagai pelajaran harus membaca karakter orang, belajar dikit-dikit. Oh kita juga biasanya bukan sebagai pelajaran juga kadang tahu karakter orang kan. Oh dia mah nih nggak bisa bercandain, kalau bercandain langsung diambil hati kan. Dia nih bercandain nggak apa-apa kan, sampai ke akar-akar juga. Lagi sama saya kemarin, ada kan beberapa orang yang sudah memahami karakter orang dengan cara bermain dikit-dikit. Saya gitu cara menangani orang-orang yang memang nggak bertanggung jawab. Tapi kan kadang harus ada hukuman buat orang-orang yang nggak bertanggung jawabnya, misalkan parah. Tapi kalau misalkan selagi ada cara mereka supaya bertanggung jawab, kita pikirkan cara mereka supaya bertanggung jawab. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa, baru kita ambil gimana? Terus kayak gitu tanya. Kan tadi kata kakak kita harus mengetahui karakter orang-orang ya. Itu cara kakak mengetahui karakter orang itu gimana kak? Lihat, buka. Kan kita ada keseharian kan ya, sama pengurus ketemu gitu kan. Nah, saya ambil di situ bisa kalau pas makan bareng lihat, perhatiin kayak kan. Saya tuh lihatin aja dulu. Nanti lihatin kesehariannya kayak gimana. Biasanya di status WA atau di IG, kadang saya lihat itu kayak gimana karakternya kan. Kadang mulai dari lihat tuh dia galau, berarti ini ada masalah nih orang ini, ada masalah sama pasangan atau sama ini, coba diperhatiin dikit-dikit. Karena kalau cewek ya, cari sama cewek saya gitu, saya nggak ngecek, tapi saya suruh tulis coba cek ini. Karena kalau cowok tuh nggak bisa basa-basi, gimana hubungannya sama itu, gimana ini, wah, cewek tuh kayak gitu kan. Kalau cowok kan nggak bisa ya, nggak bisa kayak gitu ya. Ini langsung inti cowok, cowok tuh gitu ke cowok, misalkan mau nanya kabar gimana? Enggak mau sih, cuma nanya kabar mungkin. Kakak aja main, kalau cewek kan hari Minggu gimana, ada waktu enggak gitu kan. Kalau cewek bisa kita rencana mau ini. Kalau cowok ayo hari Minggu kesana gitu kan, gitu kan, bicara gitu ya. Kalau cowok kayak gitu kan, enggak itu gimana, kosong enggak gitu kan. Kalau cowok ayo hari Minggu ini. Banyak kalau tugas-tugas kayak nelusurin kepribadian biasanya, tugas yang cewek kayak ngobrol gitu, kalau ada masalah ngobrol akhirnya
si pelajaran cewek ke cowok itu ngobrol karakternya kayak gimana, ini kayak gini kayak misalkan dulu ada pengurus yang pacaran itu tuh yang cek habis gini oh karakternya kayak gitu, karakternya misalkan duluan kayak gini tadi kita sesuaikan biasanya gitu kalau saya mengenai karakter orang tuh intinya diteliti sedikit jadi ketika dia dimarahin reaksinya kayak gimana, ketika dia dikasih evaluasi reaksinya kayak gimana dimarahin, terus ketika dia dibiarin reaksinya kayak gimana, ketika dia dikasih tugas reaksinya kayak gimana, ketika dikasih tanggung jawab reaksinya kayak gimana. Jadi kita melihat reaksi-reaksi gitu. Kalau saya ya, beda-beda sih orang-orang baca karakter. Insya Allah selama 2 bulan itu berjalan kurang lebih itu bakal baca dikit-dikit. Apalagi ini mah udah sering di daerah itu ibaratnya kita jadi pelajaran kan udah lihat karakter orang udah lama gitu. Jadi tinggal hasil dikit aja, tinggal menyesuaikan diri. Ada lagi? Aku itu pesan dari kakak buat calon dewan ambalan selanjutnya. Kamu selanjutnya. Ya intinya tadi jangan lupa tanggung jawab aja ya. Semuanya jangan ketuanya aja, semuanya jangan lupa tanggung jawab. Jadi ketika kita memutuskan untuk masuk, kita juga harus bertanggung jawab sampai keluar dengan terhormat. Nah, jangan keluar karena apa namanya? Yang keluar saya nggak serk sama seseorang keluar. Dasar sama ini keluar, kata-kata gitu. Nah. Pak nggak tahu ya, entah itu kenapa dulu pas saya keluar setelah beres ya dari jabatan, angkatannya Kak Firman tuh entah acak-acakan, tiba-tiba banyak yang keluar. Kak dasar sama ini, Kak dasar sama ini. Ya kalian dapat kayak gitu. Jadi ketika kalian memutuskan untuk masuk, kalian putuskan juga untuk sampai keluar, sampai beres. Karena saya punya komitmen bahasanya kalau saya udah mulai, saya akan beres. Jadi kalau misalkan kasihan ke organisasinya kalau saya keluar ini bakal ada yang kurang kan? Nggak pentingnya orang tersebut pasti kalau nggak ada orang tersebut pasti ada yang kurang. Sebenarnya dia cuma datang tuh cuma pangkang aja gitu loh. Tapi kalau nggak ada dia kan setidaknya ada yang berkurang kan? Daripada rame, dia cuma kurang satu habis. Untuk sebelumnya dia tanggung jawab aja sama apa yang kalian ambil sebelumnya memutuskan untuk masuk daerah, karena masuk daerah ini salah satu organisasi yang paling sulit untuk dimasukin orang ya, nggak semua orang bisa masuk daerah. Jadi menurut kalian tanggung jawab sampai akhir, walaupun memang menurut kalian mungkin sekarang udah ada benefit yang bisa kalian dapat, kedepannya kalau akan bermanfaat, kalau nggak bermanfaat itu jadikan sebagai kenangan kalian. Jadi supaya kalian bertahan aja, jangan sampai keluar. Apapun masalahnya jangan, belum boleh tapi keluar jangan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Tapi jujur ya, angkatan kalian tuh aktif nanya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Karena sebelumnya kayak angkatan majlis itu sampai semuanya udah duduk kan. Jangan, ini banyak. Karena ini banyak. Kalau kita mah kayak kalau sekarang mah ya, misalkan ada broker gitu. Kalau angkatan kakak ada nggak kok kayak broker? Terserah dulu ini sama kayak gini, maksudnya gimana? Banyak ya gitu kayak. Sama aja broker itu pasti ada. Setiap minggunya 1 atau 2 pasti ada. Minimal 1 minimal ya. Satu akan ada pembelajaran, ada aja dia pasti. Tapi broker yang paling bermanfaat itu dulu saya, menurut saya ya, ini menurut saya aja. Dulu ada yang namanya apa intinya lomba masing-masing organisasi. Jadi organisasi itu lomba dengan organisasi lain kayak tambang segala macam susah lah. Ya, gitu. Masing-masing. Itu yang ngadain kita pramuka. Walaupun harusnya OSIS ya, tapi kita walaupun periode selanjutnya dilakuin sama OSIS. Periode siapa ya? Firman. Periode Firman itu dilakuin OSIS. Jadi periode kita dilakuin sama kita. Kenapa? Karena memang program kerja kita. Akhirnya mereka mungkin tahu benefitnya apa, mungkin akhirnya pakai. Alhamdulillah ya. Bahkan kita oleh bakaran itu alhamdulillah jangan itu mau pakai program gua jangan. Tapi alhamdulillah program gua bermanfaat nih bagi organisasi lain itu orang itu bangga ya. Gitu kan. Nah di situ kenapa sih orang bangga dengan program itu? Karena setelah proker itu terjadi, karena setelah prokernya kita memang nggak langsung bubar, kita bacakan lapangan bawah dari ujung ke ujung. Dari situ kedekatan kita masing-masing organisasi dekat, kayak ketua OSIS, ketua DA, ketua OSIS, ketua PMR, ketua apa lagi? English Club. Dulu seni nggak ada ketua, nggak ada kemana, ya? Apa lagi ya? Ya Mas Ibra, sampai bikin grup. Nama grup dia apa coba? Bukan ketua organisasi dulu. Ya sekarang aja udah diganti ketua organisasi. Kalau dulu nama grupnya grup umum. Aneh kan?
Maksudnya itu doyan makan. Maksudnya ya. Kayak kumpul semua nih. Bukan buat membahas orientasi, bukan. Buat kita buat bacakan. Membahas organisasi seringan aja. Sampai kayak gitu kedekatannya kita sama organisasi. Jadi ketika ada kegiatan dibantu nih organisasi, ya udah kita mau minjem sesuatu tuh, udah pinjam aja dulu suratnya sesuatu. Enggak masing-masing kayak kalau sekarang mungkin masing-masing ya. Ya, dulu gitu. Jadi kayak terus kalau dia ada kegiatan butuh orang kan dulu tuh orangnya dikit kan. Nah, sekarang ya banyak. Udah dikit. Udah mah kita organisasi, ayo ikut. Kita ngundangnya bukan udah kita butuh 2 orang. Kita ngundangnya kita butuh 2 orang atas nama ini dan ini. Jadi udah tahu kan orang-orang yang aktif di organisasinya siapa gitu. Biar kita ngambil orangnya nggak salah. Itu benefit dari kegiatan tersebut sebenarnya. Ya kalau ngomongin proker banyak, pasti banyak ya tuh proker banyak. Selama saya ikut organisasi, proker-prokernya beda. Beda lagi. Berat sih prokernya kebanyakan tapi ya itu yang bikin saya itu berbeda dibanding yang lain. Jadi aktif banget. Ya, gitu. Wah, obrolannya seru dan inspiratif banget. Banyak banget insight baru yang kita dapatkan hari ini. Khususnya tentang arti tanggung jawab dan kerjasama dalam Dewan Amalan. Dari obrolan hari ini, kita bisa belajar bahwa menjadi bagian dari Dewan Amalan bukan hanya soal memimpin, tapi juga melayani dan memberi contoh yang baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung episode. Terima kasih banyak untuk Pak Andrian atas waktu dan ilmunya yang baik. Dan untuk sobat pramuka yang setia mendengarkan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga podcast ini bisa menambah semangat kalian dalam berorganisasi dan berkegiatan pramuka. Saya Adin yang ini Dan saya Ulana Harani. pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan tutur kata atau sikap yang kurang baik. Jangan lupa follow media sosial kita dan nantikan kegiatan kita selanjutnya. Setiap kuku dan makan dan mampu baktikan. Salam pramuka. Salam. Sebagai penyemangat GGPM Jaya. Raja Tama Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kayak si kamu